Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Febri Reza Maulana akan menjelaskan mengenai tasawuf. Yang pertama mengenai pengertian tasawuf. Dalam bahasa tasawuf diartikan ada yang mengartikan bahwa tasawuf itu adalah sof atau barisan. Ada juga yang mengartikan bahwa tasawuf itu adalah suf yang diartikan seperti bulu domba, yakni para sufi-sufi zaman dahulu menggunakan bulu domba sebagai pakaiannya. Ada juga dalam bahasa Yunani yang mengartikan sophos atau hikmat. Dalam pengertian istilah, tasawuf diartikan sebagai ilmu untuk mengetahui tata cara menyucikan diri, menjernihkan akhlak, atau membangun lahir dan juga batin agar mencapai kebahagiaan yang abadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai objek ilmu tasawuf dan juga dasar ilmu tasawuf. Objek ilmu tasawuf adalah kezuhudan. Bukan berarti seorang sufi itu harus meninggalkan dunia secara sepenuhnya. Namun zuhud di sini yang diartikan adalah meninggalkan sesuatu perkara yang jelek dan melaksanakan suatu perkara yang baik. Kemudian dasar dari ilmu tasawuf diambil dari Al-Quran dan juga hadis. Dan selanjutnya mengenai faktor penyebab munculnya ilmu tasawuf dan juga perkembangan dan awal munculnya tasawuf. Faktor yang pertama mengenai eksternal, yaitu pertama karena pengaruh dari paham Kristen yang menjauhi dunia dan hidup mengasingkan diri di biara-biara. Kemudian faktor yang kedua karena pengaruh filsafat Pitagoras yang berpendapat bahwa roh manusia kekal dan berada di dunia sebagai seorang yang asing. Faktor selanjutnya yaitu mengenai faktor internal. Yang pertama dilatar belakangi oleh faktor yang ada di dalam Islam sendiri, bukan dari faktor luar. Faktor yang kedua yaitu pada Al-Quran dan juga hadis. Dalam ayat-ayat tertentu ada faktor yang menjelaskan bahwa seseorang dapat membawa pada paham-paham mistis. Kemudian perkembangan dan awal munculnya ilmu tasawuf. Di sini diceritakan bahwa kehidupan Nabi Muhammad SAW terdapat petunjuk yang menggambarkan bahwa beliau seorang sufi. Maksudnya adalah pada saat itu Nabi Muhammad SAW berkhulwat di Gua Hira. Nabi mengasingkan diri selama beberapa hari, kemudian menjauhi dari keramaian untuk mengasingkan diri. Selama di Gua Hira hanya beribadah, bertafakur, berzikir, dan benar-benar menjadi orang yang zahid. Bahkan para sahabat juga banyak yang melakukan kehidupan sufi dengan cara hidup yang sederhana. Pembahasan selanjutnya mengenai sejarah ilmu tasawuf. Yang pertama mengenai masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah dibagi menjadi dua. Yang pertama sebelum menjadi Rasul. Setiap bulan Ramadan beliau selalu menyendiri, menghindari keramaian hidup dan hiruk pikuk dunia untuk mencari ketenangan jiwa dan juga membersihkan hati. Kemudian masa yang kedua mengenai setelah menjadi Rasul. Masa ini lebih ke arah zuhud, meninggalkan yang buruk dan juga melakukan yang baik, seperti mengedepankan ibadah, akhlak, namun tetap menjalankan kehidupan biasa seperti ekonomi dan juga sosial. Masa yang kedua mengenai para sahabat. Di sini dijelaskan bahwa masa sahabat itu ada Umar, Abu Bakar, Utsman, dan juga Ali. Kemudian masa penyebaran tasawuf, mulai adanya penyelidikan inti ajaran tasawuf oleh para ahli. Kemudian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu berintikan ilmu jiwa, ilmu akhlak, dan juga metafisika. Dan masa yang terakhir adalah masa pencerahan tasawuf, yakni masa ini disebut sebagai masa konsolidasi atau memperkuat tasawuf dengan dasarnya yang asli, yaitu Al-Quran dan juga hadis, atau biasa disebut sebagai tasawuf sunni.
Kemudian masa pemurnian tasawuf berkembang baik secara teoritis, namun hal ini dapat menyebar luas melalui thariqat. Dalam hal lain, menjadikan tasawuf ini sebagai hal yang berbeda karena di sini ada penyelewengan dan ketentuan syariat karena telah memasuki unsur-unsur filsafat. Bahasan selanjutnya mengenai makomat dan juga al-ahwal. Pembedaan antara makomat dan juga al-ahwal itu adalah makomat itu adalah amal perbuatan yang dilakukan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan ahwal itu adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam makomat ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah at-taubat atau taubat, yaitu pengakuan atas segala kesalahan yang telah dilakukan oleh seorang hamba sehingga mereka mau bertaubat dan mau mengakui atas segala kesalahannya, kemudian dimaafkan oleh Allah. Tingkatan yang kedua yaitu zuhud, artinya mengendalikan diri dari pengaruh dunia dan mengutamakan kebahagiaan akhirat. Tingkatan yang ketiga adalah as-sabr atau sabar, yakni keadaan jiwa yang kokoh, stabil dan juga konsekuen pada pendirian. Kemudian asyukur atau syukur, seorang hamba tidak hanya menyatakan rasa terima kasih atas pemberian dari Tuhan, namun harus menggunakan nikmat yang sudah diberikan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian ada khauf dan juga roja, diartikan sebagai seorang hamba yang selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan hanya berharap kepada Allah SWT. Kemudian ada tawakal atau berserah diri, maksudnya adalah merasa bahwa ada dan tidaknya sesuatu itu semata-mata atas kehendak dari Allah. Kemudian al-hub atau cinta, seorang hamba akan tenggelam dalam cinta dan menyerahkan segala sesuatu pilihan atau pilihan apapun itu hanya kepada Allah. Kemudian ar-ridho, yaitu keadaan hati seorang hamba yang selalu merasa bahagia dengan apa yang telah Allah berikan kepada seorang hamba. Kemudian al-ahwal, yakni merupakan kondisi jiwa yang diperoleh melalui kesucian jiwa dan merupakan sebuah pemberian dari Allah, bukan hasil dari usaha manusia. Dalam al-ahwal ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah muhasabah dan juga muraqabah, artinya waspada dan juga mawas diri, yaitu selalu berhati-hati dalam segala bertindak karena Allah selalu mengetahui apa yang telah seorang hamba lakukan. Kemudian ada al-ishq atau rindu, selalu merasa rindu dan ingin selalu bersama Allah dalam setiap ibadah. Kemudian yang ketiga adalah al-uns atau intim, maksudnya adalah sifat yang merasa selalu berteman dan juga tak pernah sepi dengan Allah. Kemudian mengenai zuhud dalam ilmu tasawuf, di sini diartikan bahwa seorang sufi itu harus zuhud, meninggalkan perkara dunia. Maksudnya bukan semata-mata meninggalkan perkara dunia, namun zuhud di sini yang dimaksud adalah meninggalkan segala perkara atau perbuatan yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh Allah, dan juga menjalankan segala perintah-perintahnya. Pesan yang terakhir mengenai mahabbah dan juga ma'rifah. Mahabbah berarti mencintai secara mendalam atau kecintaan yang mendalam. Dalam arti lain diartikan sebagai cinta yang luhur, cinta yang suci dan tanpa syarat kepada Allah. Tujuan dari mahabbah adalah memperoleh kebutuhan yang bersifat material maupun spiritual. Kemudian makrifah berarti mengenal Allah. Ketika sufi
mencapai suatu makom. Tanda orang yang mahabbah. Yang pertama, selalu mengingat Allah dengan menyebut asmanya. Tanda yang kedua, kenal dengan Allah sehingga dapat melihat rahasia-rahasianya dan juga berdialog dengannya. Sifat yang ketiga adalah sifat-sifat yang mencintai, masuk kepada orang-orang yang mencintai. Adapun tanda-tanda orang yang ma'rifah adalah yang pertama, cahaya ma'rifah selalu terpancarkan dalam dirinya. Kemudian yang kedua, tidak selalu mendasarkan sesuatu yang bersifat nyata, karena belum tentu itu perkara yang benar. Ciri-ciri yang ketiga adalah tidak menginginkan sesuatu yang nikmat pada dirinya. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.